di luar silakan masuk. Ayo, silakan masuk. Oke, masuk semuanya. Sekali lagi, yaitu terambil di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, kita baca sampai ayat yang ke-8. Surat Roma pasal 8 pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Kita baca secara bersahut-sahutan ya. Tema yang dikasih sendiri oleh Lembaga Alkitab Indonesia LAI, persembahan yang benar. Ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi sembah yang dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengetahuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang mendaya-dayakan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita untuk melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Amin. Demikian jawab pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar, merenungkan, yang membaca, serta yang mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema masih sesuai dengan tema Lembaga Alkitab Indonesia ya, yaitu persembahan yang benar. Persembahan yang benar. Di sini dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi di sini yang Tuhan mau adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Tubuh kita ini, artinya gini, ketika kita memiliki tubuh yang sehat, yang Tuhan mau adalah kita melayani Tuhan dengan tubuh kita ini tidak bercacat di hadapan Allah. Artinya ketika kita hanya bisa untuk memberitakan Injil, kita memberitakan Injil. Kalau kita hanya bisa untuk main gitar, kita main gitar. Kalau kita bisa untuk menjadi WL, kita jadi WL. Kalau kita bisa hanya untuk menerima tamu karena suka senyum. Sering saya bilang itu ya, tapi jangan langsung tertawa ya. Jangan lucu-lucu memang. Kalau bisa saya hanya bisa senyum. Berdiri di depan pintu gereja, terima tamu. Tapi di depan pintu gereja jangan tertawa terus. Tidak ada orang yang kita salam, jangan tertawa terus saja. Tapi kita bisa belajar untuk kita senyum, kita memberikan shalom kepada orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Tapi di sini saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
apa yang kita punya, apa yang kita miliki dalam diri kita, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Persembahkan itu kepada Tuhan. Ketika ada pembangunan gereja, saya hanya punya tenaga. Saya tidak punya uang untuk beli kue, untuk beli kopi gula, untuk kita minum bersama-sama. Saya punya tenaga, persembahkan itu. Saya hanya punya ubi kayu di rumah, persembahkan itu. Saya ada 1 lembar seng, persembahkan. Apa yang kita miliki? Kita punya suara yang bagus, mari kita memuji Tuhan. Kita punya talenta untuk tadi berkata menasihati, nasihatilah. Jangan memikirkan karena dia tersinggung nanti. Nasihati, yang penting jangan bilang menyodot-nyodotkan sesama. Apapun yang kita miliki, mari kita gunakan itu. Ada teman kita yang contohnya dia minum mabuk. Teman, tidak boleh mabuk ya. Karena kalau mabuk seperti ini, bisa nanti naik motor, kamu bisa celaka, kamu rugi, orang lain rugi, orang tua rugi. Jangan itu ya. Nasihati mereka. Jangan tahu teman kita melakukan yang salah, kita diamin saja. Kita diamin itu bukan kita menasihati sesama kita, bukan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan, tidak. Tetapi kita saling mendorong, kita saling memotivasi, saling menasihati satu dengan yang lain. Kita menasihati seseorang bukan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan dalam diri kita. Nah, ini yang dimaksudkan di sini di dalam suratnya Rasul Paulus di sini di surat Roma, bagaimana untuk kita melakukan sesuai apa yang kita miliki. Talenta apa yang kita miliki, karunia apa yang kita miliki dalam diri kita. Itu yang kita harus bagikan kepada sesama kita. Tadi saya cerita kecil-kecil dengan dia, kalau bisa kita pagi-pagi kita bisa menyanyi sambil membersihkan piring, memuji Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan menyembah ya, cuci piring, menyembah piringnya pecah. Memuji Tuhan sambil sapu-sapu halaman yang kotor, sapu, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, lakukan semuanya itu akan Tuhan pakai untuk menjadikan berkat. Tidak tahu, mungkin menolong orang tua kita yang belum beribadah. Apakah orang yang tidak percaya Tuhan Yesus mereka berdosa? Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus mereka berdosa? Mereka tidak berdosa, tapi mereka tidak memperoleh kenebusan. Itu yang kita pikirkan. Tadi saya juga cerita sama dia, seandainya Lia nanti menikah dengan orang yang cukup kaya. Ketika orang tua meninggal, bisa saja kalian bawa uang banyak, hewan yang banyak, mengurus penguburannya. Itu bisa diurus. Tapi saya dipikirkan, apakah kita bisa mengurus jiwa mereka? Kita tidak bisa mengurus. Sebab itu kita punya uang banyak seperti gedung gereja penuh, kita bisa buat dari marmer, dari keramik, kuburannya. Kita bisa juga petinya seperti peti kemarin saya lihat yang baru dikeluarkan di Paul, kuburannya petinya itu ada emasnya. Bisa saja. Tapi apakah kita bisa mengurus jiwa seseorang? Itu yang paling terpenting. Inna ama apu oku ya kawan dalam bintana yana palupa mamuti lapa rengundan nama palupa. Ya. Jadi ketika kita tidak bisa mengurus jiwa seseorang saat mereka mati, marilah saat mereka hidup. Ketika mereka masih hidup, kita harus bagaimana kita menjadi berkat. Tapi bagaimana kita menjadi berkat dari usaha kita sendiri, memperlihatkan diri kita akan gagal. Tapi bagaimana caranya? Yaitu kita memuji Tuhan, lalu pelan-pelan dengan diri kita. Diri kita tidak akan pernah bisa menjadi teladan yang sejati. Saya pun juga tidak akan pernah bisa menjadi teladan yang sejati. Tetapi yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang tak tercacat di hadapannya Tuhan. Kalau kita memiliki karunia untuk melayani, kita melayani. Karunia untuk menasihati, kita menasihati. Karunia untuk bernubuat, kita bernubuat. Karunia untuk mengajar, kita mengajar. Apapun yang kita miliki, karunia apapun yang kita bisa, talenta apapun yang kita bisa, berikanlah itu kepada Tuhan. Artinya bukan memberi menjadi miliknya Tuhan, tidak. Artinya di dalam kita
melayani seperti tadi. Tanpa musik kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Suaranya lari kiri kanan tidak peduli. Yang penting kesungguhan hati kita naik, kita menghormati Tuhan. Ada orang yang memiliki suara yang baik, mereka memiliki suara yang baik, mereka memuji Tuhan, tetapi penghormatan kepada Tuhan tidak ada di dalam. Mereka punya nada yang bagus sekali, nada 1, nada 2, nada 3. Tetapi mereka sambil memuji Tuhan, sambil melompat kiri kanan, itu penghormatan kepada Tuhan tidak ada, dan Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka. Baik kita memiliki nada yang bagus, tetapi penghormatan kepada Tuhan itu yang paling terpenting. Dalam memuji Tuhan, baik kita sebagai WL, sebagai singer, menghormati Tuhan itu paling penting sekali. Kita mengambil sikap, lipat tangan, mungkin kita bisa membuka tangan baik, tapi jangan lompat kiri, lompat kanan di sana, itu tidak ada penghormatan kepada Tuhan. Sekalipun kita memiliki nada yang bagus sekali, nada tinggi, ada nada C, ada yang nada apapun juga, silakan. Tapi di dalamnya tidak ada penghormatan, itu Tuhan tidak suka. Karena kita bisa menyembah diri kita sendiri. Kita sedang berhadapan dengan Pencipta. Contohnya kalau Pak Umbu Lili berkunjung di Leruru, ada tidak orang Bapak Desa bicara sambil lompat kiri, lompat kanan? Coba kalau dia bicara, mungkin Pak Umbu Lili akan bangun pergi tinggalkan kepala desa. Kepala desa itu menghargai saya dengan mulut, tapi kelakuannya tidak benar. Dia bangun pergi. Contoh ya, itu contoh saja. Itu pun yang kita dilakukan oleh Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan dengan telaten, dengan sopan. Itu sangat baik sekali. Apapun talenta yang kita miliki. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita dilarang oleh Alkitab untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Kita jangan menjadi sama. Seperti apa? Jangan kita berkata, ada yang mengatakan sering dengar, namanya juga kita hidup di dunia, bagaimana kita tidak sama dengan dunia, katanya. Tapi yang maksud di sini adalah jangan engkau menjadi serupa dengan dunia. Kalau dunia itu menawarkan keinginan-keinginan dunia seperti kekayaan, contohnya mencuri, ada untuk berbohong atau berdusta dan lain sebagainya, jangan engkau mengikutinya itu. Jangan mengikutinya itu. Semuanya itu tidak mempengaruhi keselamatan kita, tetapi Tuhan melarang kita untuk melakukan, dan jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Contohnya anak sekolah. Siapa yang takut sama guru anak sekolah? Yang SMP, SMA takut sama guru. Kenapa takut sama guru? Kenapa takut sama guru? Kenapa takut? Chelsea, kenapa takut? Oh, tadi saya pikir angkat tangan, ternyata hanya begini ya. Siapa yang takut dengan gurunya? Tidak ada takut dengan guru ya? Tidak takut ya? Ya silakan. Tidak takut dengan guru. Siapa yang takut akan Tuhan? Kenapa takut akan Tuhan? Apa arti dari takut akan Tuhan? Sering saya sampaikan di tempat ini. Apa? Arti dari takut akan Tuhan, kita takut Tuhan meninggalkan kita. Kenapa anak murid ada yang takut akan kepada gurunya? Itu ketika diberikan homework atau pekerjaan rumah, dia mengerjakan. Kenapa? Kalau dia tidak mengerjakan, dia takut gurunya tidak memberikan nilai, dan dia takut dia tidak bisa naik kelas. Ada begitu banyak. Kenapa ada banyak murid disuruh setel dalam? Ketika tidak setel dalam murid-muridnya, anak murid itu takut gurunya itu memberikan hukuman, sanksi daripada itu. Begitulah artinya kita takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan sehingga kita melakukan apa yang Tuhan mau, agar Tuhan tidak membiarkan kita, agar Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada orang di luar sana, mereka sampai mengalami kecelakaan yang hancur sekali, Tuhan membiarkan kehidupan mereka. Ada orang yang minum mabuk sambil jalan, gas dengan tangan pun juga, Tuhan membiarkan mereka. Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan, haknya kamu, karena kamu tidak takut akan saya, kata Tuhan. Ya kalau kamu celaka, kamu masih bisa selamat, ya silakan. Kamu mau tangan punya atau tidak punya tangan, ya silakan saja. Tuhan meninggalkan. Ada anak-anak muda yang pergi di Bali, maka katanya mereka pergi di dunia malam. Tahu dunia malam? Tahu ya, dunia malam. Tuhan biarkan saja mereka pergi. Tuhan tidak menasihati mereka, menegur mereka. Kenapa? Karena mereka tidak takut akan Tuhan.
ada yang pulang dari Bali, mereka mengalami sakit penyakit yang bermacam-macam. Mengapa? Mereka terima gaji, pergi ke dunia malam. Tuhan biarkan saja. Sedangkan mereka orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Inilah yang dinasihati. Ini juga diarahkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana hidupnya kita ini, kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Kalau kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan, mengapa kita mempersembahkan kepada dunia? Ini yang Tuhan mau. Seperti kemarin saya dengar ada yang meninggal di Melolo, ada katanya dia pergi di Jawa sana, dia hidup seenaknya dia sehingga dia mengalami penyakit macam-macam sampai kemaluan itu sampai hilang semuanya. Karena berbagai macam penyakit yang dia alami. Secara medis dia mengalami penyakit ini, macam-macam penyakit. Inilah yang Tuhan yang boleh sebenarnya silakan kamu lakukannya, tapi hukumnya di dunia pasti ada. Bahkan kita meninggal karena sakit biasa begitu. Tapi kalau meninggal karena berbagai macam penyakit, itu yang disayangkan. Makanya Wahyu 3:19, satu orang baca Wahyu 3:19. Wahyu. Di sini ada nama Wahyu. Wahyu 3:19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Iya. Barang siapa kukasihi akan kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Berbaliklah dari kehidupan lama kita menjadi kehidupan yang baru. Berbaliklah, meninggalkanlah perilaku lamamu itu. Itu memang tidak mempengaruhi keselamatan kita, sekali lagi saya katakan. Tetapi itu saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita tidak takut akan Tuhan, maka konsekuensi dunia ini kita akan memperolehnya. Sehingga tadi di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang menjadi kehendak pribadi kita. Dan yang Tuhan mau adalah bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga penting jemaat Tuhan GPSDI yang ada di Leruru di tempat ini, agar kita itu bagaimana kita semakin hari kita semakin bertumbuh berakar di dalam Dia, agar kita makin mencintai Tuhan. Ada yang kita buat PA, ada yang kita buat youth, ada ibadah minggu. Tujuannya adalah bagaimana kita makin mengasihi Tuhan. Kita makin mencintai Tuhan. Seperti kemarin saya tidak bisa hadir, minta maaf Ince, saya tidak bisa hadir di acara ulang tahun yang besar. Saya lihat di media, puji Tuhan ya, ada cerita dari pelayan Tuhan yang saya delegasikan untuk melayani ibadah perayaan ulang tahun. Wow, bagus ya. Saya masih cerita dengan mereka ketika mereka pulang. Bagus ya. Jadi nanti kalau ada lagi yang ulang tahun atau yang doa apa, hubungi aja ya. Kami pasti layani. Kalau ibadah PA, ibadah pendalaman Alkitab yang mungkin ada kesibukan dari jemaat Tuhan, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau ada doa, sekali lagi kalau ada tanam padi, kalau ada potong padi, ada yang potong kelapa, panggil ya. Ada potong ayam, panggil juga. Supaya gembalanya bisa gemuk gitu ya. Ada potong ayam, apalagi kalau potong di dua, panggil siapkan lemak-lemaknya, supaya gembalanya ada lemak-lemak. Jangan pulang aja ada. Jadi begitu saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi di sini ayat yang ketiga berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut dipikirkan. Jangan kita memikirkan sesuatu yang jauh sekali daripada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Kalau kita sudah, contohnya kalau kita sudah punya motor, jangan kita terus berpikir bagaimana saya punya mobil. Jangan bagaimana saya sama seperti tetangga di sana, dia beli kipas angin, kita putar terus di tempat. Bagaimana caranya supaya kita itu menjadi sama dengan orang lain? Jangan, tidak boleh seperti itu. Ada yang beli kipas angin, kita tukang putar. Ada yang beli AC, kita tukang dingin. Ada yang beli motor baru, kita tukang meraung. Jangan begitu ya. Tetangga beli motor baru, kita tukang meraung. Nanti pergi ke sana. Jangan lihat dibeli ada motor baru, itu kredit itu. Jangan bilang begitu. Ada yang beli kipas angin, kita yang tahu putar. Jangan ya, jangan ada. Tapi saya percaya cuma Tuhan teman-teman tidak ada, amin. Tidak ada. Ada di luar sana, dia bagaimana dia tidak mensyukuri dengan apa yang sudah ada. Kalau hari ini kita datang ibadah masih jalan kaki, jangan kita terus berpikir bagaimana saya pakai motor. Kalau orang sudah punya motor, bersyukur, mensyukuri semuanya itu. Berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita mensyukuri semuanya itu. Mensyukuri juga kita ini berada di keluarga yang mana. Coba saya ada di keluarganya dia, jangan ya. Jangan kita berusaha untuk kita menjadi diri orang lain. Kita harus bagaimana kita menjadi jati diri kita sendiri. Mensyukuri Tuhan menempatkan kita di keluarga mana. Baik kita ada di keluarga yang rendah, yang menengah, yang ke atas, kita mensyukurinya semuanya itu. Kita jangan menjadi sama dengan pribadi orang lain. Kalau pergi sekolah kita hanya bisa naik ojek, kita bersyukur dengan semuanya itu. Amin. Mensyukuri semuanya itu. Kalau datang gereja kita hanya bisa berjalan kaki, malah kita lebih sehat. Tinggal kita atur waktunya berapa menit kita berjalan kaki pergi ke gereja. Ada yang pakai motor berapa menit. Ya, mensyukuri itu semuanya itu. Kalaupun hari ini belum bisa makan, bersyukur aja. Tapi jangan hanya bisa bersyukur tapi tidak mau bekerja. Harus bekerja. Alkitab berkata, ora et labora. Tapi yang paling utama kita harus tetap bersyukur. Harus bersyukur. Jangan kita berusaha bekerja tapi tidak bersyukur. Jangan salah satunya saja. Tetap dan juga jangan hanya bersyukur. Saya bersyukur saya tidak makan hari ini. Jangan hanya begitu. Saya bersyukur hari ini memang saya tidak makan, tapi saya percaya dari lewat pekerjaan saya akan bisa memperoleh berkat. Ada yang tenun saja. Tapi jangan bilang hari Minggu tidak boleh tenun ya. Boleh kalian tenun hari Minggu. Tapi yang pertama datang gereja dulu. Pulang gereja tenun boleh. Atau mungkin sambil menunggu waktunya juga masih boleh. Tuhan tidak melarang semuanya itu. Tuhan tidak larang semuanya itu. Tapi yang Tuhan mau juga, kalau memang hari Minggu kita adalah hari ibadah, kita semua harus beribadah dulu. Kita harus beribadah dulu. Nah, setelah kita beribadah, kita roh jiwa kita itu telah kenyang dengan makanan firman Tuhan. Ada nasihat firman Tuhan yang kita peroleh. Dan yang berikutnya bagaimana saya yang sering sampaikan adalah kita adalah orang yang kudus di hadapannya tuh, orang yang kudus. Ketika kita berkata kita adalah orang yang kudus, mungkin akan sulit sekali untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di luar sana ya. Apalagi di sini banyak sekali anak muda. Di belakangnya Jena, kelas berapa? Adik 4 SD. Saya pikir sudah SMA. Karena sudah sama tinggi dengan Jen. Jen langsung tersinggung, marah dia. Dia marah. Saya tunggu di sebelum Pak Pendeta lewat di depan saya pasang paku nanti. Kalau pecah ban saya belikan motor baru. Jadi gitu ya. Ayat yang keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ada kita punya kepala. Ini kepala bukan untuk berbicara. Ini mata juga bukan untuk mendengar. Ada di dalam satu tubuh, tapi memiliki tugas yang berbeda-beda, fungsi yang berbeda-beda.
Demikianlah kita di dalam gereja ini. Di dalam persekutuan ini, kita ini banyak, tapi kita adalah satu tubuh di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Kita ini menjadi satu tubuh saja. Satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, tapi kita mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Fungsi yang berbeda-beda. Ada tadi yang WL, ada yang sebagai singer, ada yang pemain musik, ada yang menjadi jemaat, ada yang pemberita firman. Kita mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kita satu, tapi kita mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Seperti Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa sebagai perencana dari pelaksanaan itu. Allah Anak itu dia punya peran dan fungsinya sebagai pelaksana dari perencana itu. Dan Allah Roh Kudus adalah sebagai pemberi kuasa atau kekuatan daripada pelaksana itu. Ini mereka hanya satu, tapi mereka mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Allah Bapa dia merencanakan kedatangan Kristus Yesus, dan Kristus Yesus dia pelaksana dari perencanaan itu, dan Roh Kudus adalah pemberi kuasa daripada pelaksana itu. Yaitu Roh Kudus. Itu mempunyai fungsi yang berbeda, hanya satu saja. Jadi saya punya mulut ini untuk bicara, tapi saya punya tangan ini tidak bisa berbicara. Tapi dia bisa untuk mengangkat tangan, untuk bekerja, dan lain menulis dan lain sebagainya. Inilah kita ini di dalam gereja. Jadi kalau ada teman kita yang melakukan kesalahan, jangan kucilkan dia, jangan tinggalkan dia. Datangi dia, nasihati dia. Arahkan dia bagaimana dia makin dalam mencintai itu, dia menyesali perbuatannya dan dia makin mencintai Tuhan. Jangan sampai ketika dia melakukan kesalahan, kita mengucilkan dia, bukan dia makin mendekatkan diri dengan Tuhan, malah dia menjauhkan diri dengan Tuhan. Perbuatannya kita tidak suka, tapi orangnya kita harus kasih. Kita benci perbuatannya karena dia suka minum mabuk, sehingga dia suka mencuri, dia suka berbohong, dia suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kita benci itu, tapi orangnya kita kasih. Ini Alkitab. Namu ya na ang lupataw, hama namu ya na tolu tada wikimu. Kasih sesama manusia sama seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu ya. Ketika orang itu minum mabok, saya tidak mengasihi maboknya, sehingga saya menegur dia. Kenapa? Karena ketika saya membiarkan dia mabok, saya membiarkan dia rugi. Bisa bawa motor, bisa tabrakan atau jatuh, karena dia beda dengan orang yang mengendarai motor yang tidak mabok. Mungkin dilihat kambing di jalan, bisa tetap tabrak saja karena dia sudah mabok. Atau dia lihat jurang, dia bisa lompat. Dia pikir itu jalan rata. Rata semua, kan ada orang mabuk yang sering. Kalau saya rata katanya. Sering mereka bilang begitu. Oleh karena itu nasihati mereka, arahkanlah mereka. Ada kita punya orang tua yang minum mungkin di rumah, Bapak berhenti minum Bapak. Nanti Bapak bisa jatuh di jalan. Sekalipun Bapaknya jalan kaki, bisa jatuh, bisa luka. Saya rugi, Bapak pun rugi. Nasihati pelan-pelan. Mungkin menurut kita kalimatnya sederhana sekali, tetapi saya percaya Roh Kudus akan memakai kalimat kita yang sederhana untuk membawa orang itu berbalik dari kehidupan lama mereka. Tuhan akan pakai semuanya itu. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Apapun jeri lelah kita, jeri upaya kita, tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Mungkin kita hanya sebagai seorang pastor gereja. Kemarin saya pernah cerita ya, orang pastor gereja di Jawa Tengah ya, di Semarang ya. Dia setiap hari sapu gereja. Tapi ketika dia sapu gereja yang kotor, ada plastik permen, dia sapu, ada debu sedikit dia sapu. Tapi sambil dia omong dengan Tuhan, Tuhan ini saya sapu gedung gereja kotor, tapi Tuhan juga pelan-pelan sapu di dalam hidup saya yang kotor-kotor, yang suka marah, yang suka emosional, yang suka benci orang lain. Tuhan juga sapu di dalam hati saya. Dia setiap hari dia lakukan itu. Dia gerejanya bersih dan juga dia percaya hatinya juga Tuhan bersihkan. Dari yang suka ego tahu ya? Apa arti ego tahu ya? Apa arti ego? Jangan hanya bilang tahu nanti biar cepat dia omong, biar cepat selesai pulang. Jangan gitu ya.
Ego artinya mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Dia tidak peduli orang lain mau kecewa atau tidak kecewa, dia tidak peduli. Yang penting dia hanya pikirkan dirinya sendiri. Saya senang, saya bahagia, saya sukacita. Hanya itu yang dipikirkan. Itu orang ego. Dia tidak memikirkan orang lain. Jangan kita ego. Jadi sapu gereja, dia sapu begini, Tuhan bersihkan ini. Dia juga bilang, Tuhan bersihkan hati saya. Tadi saya marah istri saya pukul istri saya, tolong Tuhan bersihkan ini. Tadi saya masih marah sama bapak saya, Tuhan bersihkan juga hati saya. Dia sambil bersihkan gereja. Mungkin itu menjadi poster gereja, itu hal-hal yang paling rendah bagi dunia ya. Tapi Tuhan pakai hal-hal yang rendah untuk mempermalukan orang-orang bijak secara duniawi. Tuhan pakai. Jadi hal sepele apapun juga, hal sekecil apapun itu, belajar mempersembahkan di hadapan Tuhan. Belajar mempercayakan hal-hal yang kecil itu di mata Tuhan, di hadapannya Tuhan. Belajar mempercayakan itu kepada Tuhan. Ya, apalagi kalian masih muda, ada yang masih banyak yang masih sekolah, belajarlah mempersembahkan hidup kalian di hadapannya Tuhan. Tuhan, orang tua saya terbatas ekonomi, tapi saya punya Tuhan yang besar. Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan sanggup membantu saya. Tuhan bahkan berkata, Tuhan harus bantu saya, sebab saya ini adalah anakmu Tuhan. Tapi bagaimana caranya saya bilang, kita berani berkata kita anak, kita adalah orang kudus. Harus kita berkata, jangan kita bilang kita orang berdosa, tapi kita bilang anak Tuhan. Tuhan tidak mau. Kamu orang berdosa, kamu bilang anak saya tidak mau. Saya tidak mau. Kalau kamu berkata kamu orang kudus dan kamu berkata kamu orang anaknya saya akan terima itu, kata Tuhan. Karena terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kalau sudah terang, ya terang. Tadi gelap menjadi terang, gelap itu hilang, tinggal terjadi terang. Dalam gereja ini tidak ada lampu, tapi ketika masuk lampu tengah-tengah malam itu, gedung gereja itu akan terang, gelapnya itu hilang. Begitu dengan kita. Tadi kita orang gelap, tapi ketika kita sudah ada dalam terang itu, kita tidak bisa lagi dikatakan orang yang gelap atau orang berdosa. Saya sampai dengan hari ini gimana terkasih di dalam. Jadi sampai mana tadi? Jadi kita sebagai orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, kita jangan mau kita dikatakan orang yang berdosa lagi. Karena kita sudah ada di dalam terang itu. Kita sudah ada di dalam Allah yang terang, Allah yang baik. Ada yang kelima, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika kita karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita bernubuat. Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, siapa membagi-bagikannya, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Jadi itu ya, jangan kita membagi-bagikan, tetapi kita tidak ikhlas, tidak tulus, tidak sungguh-sungguh. Begitupun datang ke gereja, kita harus sungguh-sungguh. Jangan karena kemarin hari Kamis ada beli baju baru hari Minggu datang ke gereja, memperlihatkan kepada saya itu baju baru saya pulang, saya posting, oh itu saya punya baju baru beli. Ya gitu ya, boleh saja Tuhan kasih kita berkat, kita boleh aja pakai beli baju baru, terus pun ke gereja saya senang. Pakai baju baru pun terus ke gereja senang. Saya lihat jemaat Tuhan mandi pagi-pagi, pakai baju baru, pakai
rok yang baru, satu celana yang baru, sepatu yang baru, saya senang sekali lihatnya itu. Tapi yang semaksud itu jangan sampai karena itu kita datang ke gereja. Tapi kalaupun kita datang dengan pakaian yang mengkilat, kita datang ke gereja, sekalipun tetangga berkata, dia pergi perlihatkan dia punya baju, yang penting hatiku jangan seperti itu. Tidak apa-apa. Tetangga bilang, dia pergi ke gereja hanya memperlihatkan, tidak peduli perkataannya. Yang penting hatiku tidak seperti itu. Ya kita pakai pakaian yang gagah, yang cantik, kita pakai minyak rambut yang bermerek pun juga tidak menjadi persoalan. Tuhan memberi saya berkat, saya juga akan menggunakan berkat itu dengan baik, merawat diri saya, karena juga saya butuh yang namanya sehat. Perlu juga penampilan, pagi-pagi kita mandi. Ya tadi saya datang cukup banyak cerita dengan adik Musa. Pasti hari ini di kota-kota banyak yang tidak pergi gereja. Karena sampai dengan jam 6 tadi listrik masih padam. Belum nyala. Jadi kami juga tadi anak-anak di gereja, mereka ada pergi cari sumur yang ada katrol. Karena sumur kami tidak ada katrol ya. Tahu katrol ya? Panggil ya, tahu katrol ya. Jadi mereka cari untuk mereka bisa timba air untuk saya dan untuk yang lain. Saya bisa ambil air sedikit, saya bisa siram-siram badan sedikit biar jangan datang dengan seram, setakut nanti jemaat Tuhan kabur. Kami cerita sedikit. Ada orang juga yang alasan sebagai jawaban. Pak Pendeta, maaf kemarin tidak pergi gereja, tidak ada air sama sekali di rumah. Karena tidak bisa timba air karena sudah tutup sumurnya dan listrik ada mati, tidak bisa air ngalir. Pak Pendeta percaya aja itu. Tapi dalam hati semoga itu bukan alasan gitu ya. Begitu. Sampai hari ini kita tahu tadi yang kalian datang listrik sudah nyala atau tidak tahu. Tapi yang jelas kami datang listrik belum nyala. Gitu ya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita datang ke gereja, kita bisa pakai baju yang gagah. Jangan bilang, saya minder, jangan sampai nanti tetangga bilang saya hanya karena baju gagah saya datang ke gereja. Jangan lagi datang, tidak mandi juga, tidak pakai lagi pakaian yang gagah, hanya takut tetangga. Ada juga yang begitu. Saya malas pakai baju baru, karena nanti kita pakai baju baru, tetangga juga ikut terusik. Saya tidak peduli. Dan yang penting hatiku tidak seperti itu. Lagi dan lagi adalah yang penting hatiku tidak seperti itu. Saya punya pakaian yang bagus, saya akan gunakan itu karena saya juga sedang bersekutu dengan Allah pencipta jiwa saya. Amin. Amin. Kalau hanya ketemu bupati aja saya bisa wangi-wangi, pakai bedak yang tebalnya 2 cm, lipstick yang tebal juga, pakai minyak rambut yang harga ratusan ribu, apalagi saya akan berhadapan dengan pencipta. Ketemu bupati aja yang sama-sama punya pangkat yang sama. Pangkat depan kita itu sama ya semua. Kalau Pak Bupati dengan pangkatnya saya nanti sama yang terakhir. Apa? Yang terakhir. Pangkat semua manusia yang paling terakhir. Apa? Yang di depan. Apa? Sama semua nanti. Apa? Saya tidak mau lanjut kalau tidak ada jawab. Berarti ada yang mau hidup abadi di dunia ini. Apa pangkat kita yang sama yang di depan itu? Sama semua manusia pangkatnya nanti. Gelarnya sama. Kalau tidak menjawab berarti menjadi serupa dengan dunia. Mau terus ada ini. Apa? A L M. Apa itu? Pangkatnya di depan itu almarhum. Semua itu pasti punya gelar yang sama. Kalau saya berhadapan dengan yang memiliki gelar yang sama aja dengan saya menggunakan pakaian yang mewah, pakaian yang ini, apalagi saya berhadapan dengan pencipta. Saya lebih rapi, lebih sopan. Tapi jangan lagi besok karena saya omong begini, besok langsung datang. Saya sudah punya KTP, saya pinjam uang untuk dia Marta beli baju baru. Jangan ada ya, karena
Karena di mana-mana saya dengar ada yang masalah tentang koperasi. Di mana-mana saya pergi, koperasi itu besok koperasi aja masalahnya. Tadi saya bilang jangan sampai ada yang KTP karena mau pinjam uang di koperasi. Saya tidak mau. Saya mau bantu urus KTP, tapi jangan untuk pinjam koperasi. Dengan alasan nanti, di desa ada dapat bantuan ini, padahal mau pinjam koperasi. Tapi saya percaya di jemaat Tuhan tempat ini tidak ada ya. Tapi jangan sampai tidak ada yang mau ngaku saya. Tidak ada yang mau ngaku. Ini masalah. Tapi saya percaya, saya aminkan tidak ada jemaat. Boleh pinjam tapi harus bayar. Jangan ada nanti yang pinjam, saya tidak mau bayar. Mau apa kok? Tidak boleh ya. Sering saya dengar di internet, di media, saya tidak mau bayar lagi. Sudah pinjam tapi tidak mau bayar. Pinjam boleh tapi harus bayar. Alkitab ajarkan boleh pinjam tapi harus bayar. Ayo harus bayar. Itu ya. Tapi kalau bisa kita tidak pinjam, kalau tidak ada kebutuhan, jangan pinjam. Tapi kalau memang ada kebutuhan, mau bagaimana? Tapi yang paling terpenting adalah harus bayar setengah atau bayar lunas? Harus bayar. Bayar lunas. Jangan pinjam 5 juta, kembalikan 2.500.000. Yang 2.500.000 tidak mau bayar lagi. Kau mau apa juga? Jangan. Tidak boleh begitu. Pinjam 10 juta, kembalikan 10 juta. Kalau ada bunganya ya sesuai bunganya. Jangan bilang karena saya tidak mau bayar. Kau mau apa ya? Sampai di presiden. Itu ya. Yang terakhir. Paling terakhir ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia membagikannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Lakukanlah segala sesuatu itu dengan sukacita dan sepertinya hanya untuk Tuhan aja. Ini demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan untuk kita. Saya berdoa firman ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma di sana, agar kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan kita menjadi sama dengan dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berbicara dalam hati kami, biarlah kami terus belajar kebenaran firman dengan baik dan kami menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan bantu kami, Tuhan tolong kami. Kami tahu kami tidak sanggup, tapi kami tetap berusaha di dalam kekuatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada